Kali ini saya akan membawakan sebuah pengalaman baru ya tentang dua kamera yang satu nih 750D yang merupakan entry level DSLR dari Canon dan Lumix G7 ya, Panasonic Lumix G7 merupakan kamera semi pro mirrorless dari Panasonic. Jadi semua kamera ini mempunyai kekurangan dan kelebihan. Jadi kita coba bahas sekarang fitur-fitur yang ada di kamera ini. Kamera ini baterainya ini baterai pack model DMW BLC 12PP ini ya, 1200 mAh sedangkan ini Canon punya baterai LPE 17. Ternyata baterai ini berbeda dengan yang sebelumnya, seri-seri yang sebelumnya yang kayak 600D LPE 8 ya. Jadi dari pengalaman ini baterainya kalau Panasonic ini awet baterainya lebih bertahan lama. Memang ampernya lebih besar, lagi 150-an, sedangkan ini lebih kecil. Tetapi dari segi uji coba ternyata Lumix ini bertahan lama baterainya. Tidak tahu apa karena memang sensornya, nggak tahu ini kan perbedaan. Terus Lumix ini sudah kamera yang harganya murah ya, kategori murah, tapi sudah support 4K ya. Jadi ini yang bagi yang ingin tahu, ini kamera ini beratnya cuman coba bandingkan ya, coba bandingkan ini lebih kecil, lebih ringan. Ini hampir setengah kilo lebih, ini sedangkan ini cuman berapa ya, ringan pokoknya nih. Ini mirrorless, lensanya ya, lensanya 14-42. Ini sudah cukup wide. Kalau dari segi wide sama dengan yang ini Canon hampir sama. Jadi cuman sensornya berbeda. Kalau yang ini sensornya yang Panasonic Lumix nih ported sensor ya, ported. Sedangkan ini tipe APS-C nih, APS-C di Canon ini ya. Ini lensanya 18-55, ini lensa kitnya. Kalau dari segi fitur-fiturnya, kamera ini sama-sama touchscreen. Jadi coba kita lihat fiturnya ya. Jadi sama-sama touchscreen ya. Ini ini sama, kita bisa fokus dengan touch ya, sama ya. Sedangkan yang ini yang punya Lumix ya, videonya support 4K ya. Coba menu, coba kita lihat menu ya, video ya, ada digital zoom juga, sama format video ini record ya. Ini video quality ya,
4K dan sudah 60 fps. 4K ya 4K sama ya HD ya sudah support 60 fps. Terus yang sedangkan yang 4K udah itu di 100 Mbps, itu di 24 fps sama 30 fps. Jadi kalau dari segi harga, ini harganya murah tetapi sudah support 4K. Sekarang sedang menjadi tren ya, kalau kamera video itu ada fitur 4K itu luar biasa. Sedangkan yang Canon tidak, hanya support ya hanya support ya videonya hanya support video support ya HD 30 fps dan 24 fps ya. Yang 60 fps cuman yang di 720 ya. Jadi tombol-tombolnya juga sangat praktis ya, mirip ini. Kalau di ini juga punya Q menu yang di Panasonic ya, hampir mirip. Jadi cuman ada di sini di tombol video, di sini juga di Canon tombol-tombolnya juga sama, ini juga punya tombol video khusus. Sedangkan yang di sini di Lumix juga punya ya, hampir sama. Ini support sedangkan ini mirrorless, ini DSLR. Jadi ini ada sensor viewfinder mati, kalau sedangkan yang ini tidak. Jadi terus kalau pas mau record video ya terus live view terus. Kalau ini bisa ini pindah dia ke viewfinder ya, bisa juga di sini diatur. Jadi di sini mati di LCD, terus di viewfinder aja yang hidup. Terus fiturnya ini juga fiturnya lebih bagus dari ini. Untuk fotonya bisa ini support time lapse, sedangkan di bisa time lapse ini. ISO, kalau saya coba ISO-nya, ini ISO-nya lebih bagus daripada 750. Saya cek kemarin sudah hasilnya lebih bagus yang di Panasonic Lumix. Jadi ISO, tapi ada yang memang di shutter speed yang sama. Ini di shutter speed yang sama di f8 ini, kalau yang Canon lebih terang, sedangkan Lumix lebih gelap. Jadi di ISO yang sama, ini saya tes di ISO 6400 dan sama di Canon. Jadi Canon lebih terang ya, Canon lebih terang dari Panasonic Lumix. Oke, demikian fitur-fitur. Oh ya, yang tinggal juga ini mic-nya ya. Ini ada mic jack, sama-sama punya, semua punya ini mic eksternal, mic jack eksternal ya. Ini semua sama punya. Terus yang ini, yang Lumix juga sama ya, sama. Sedangkan ininya LCD-nya sama, bisa diputar sama ya, tidak ada perbedaan ya. Ini Canon juga sama. Fitur yang sangat menarik ini, Anda bisa membedakan yang mana Anda pilih. Sedangkan kalau yang Lumix ini Anda harus ekstra lensanya nih. Lensanya ini mahal,
Sedangkan Canon, Anda mungkin banyak yang punya atau teman yang punya Canon, Anda bisa pinjam dari teman atau bisa gonta-ganti nih dengan punya teman dan sebagainya. Sedangkan ini mesti lensanya ini lebih mahal daripada Canon yang ukuran standar biasa ya, yang fix itu. Terus mungkin caranya beli adaptor, beli lensa adaptor. Saya sudah membeli lensa adaptor yang merah apa kemarin, terus sudah saya coba. Cuman yang ini 14, ini 14 jelas dia sensornya lebih kecil, dia 16 megapiksel, sensornya lebih kecil. Jadi kalau kita pakai 50 mili, lensanya kita akan terlalu jauh untuk mengambil foto. Sedangkan yang ini sensornya lebih gede, CMOS ini, APS-C, ini dia lebih wide, dia lebih dekat ya, 50 mili pas. Kalau yang ini pakai 50 mili, terlalu jauh kita ngambil fotonya. Yang ini, jadi sekarang kalau fitur-fiturnya sama, ada ISO-nya Panasonic Lumix lebih bagus, sedangkan Canon agak gerimis. Jadi terserah Anda sekarang gimana Anda memilihnya. Ini kalau yang ini Panasonic Lumix harganya lebih murah, sedangkan yang Canon harganya lebih mahal. Tapi dari segi lensa Anda bisa tukar-tukar dengan teman untuk mengganti lensanya. Sedangkan yang Lumix lensanya langka, kameranya juga langka. Ini saya pesan online, pesannya di Tokopedia. Memberanikan diri untuk pesan di Tokopedia. Ya, cukup sekian perbandingan kamera ini, Panasonic Lumix G7 dan Canon 750D. Lihat Canon. Ya. Terus sedangkan yang Panasonic kita bandingkan. Belum. Coba kita bandingkan. Ya.